Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Saiful dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 5. Gimana kabar anak-anakku yang Bapak banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya kalian semua di rumah harus selalu menerapkan 3M. Yang pertama itu selalu memakai masker, yang kedua selalu mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga selalu menjaga jarak. Dengan harapan ikhtiar tersebut bisa menghindarkan kita dari terjangkitnya virus corona. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran ke-6. Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Bagian C, menulis dan makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di hari ini kita akan belajar menulis dan mengetahui makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Ada kutipan kata-kata untuk kita renungkan. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan beristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Ya, beruntunglah kita bisa mempelajari Al-Quran walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting kita berusaha untuk terus belajar tentang Al-Quran. Marilah anak-anakku kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar, dengan harapan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Doa sebelum belajar mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tersebut kita semua diberikan ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita belajar menulis Quran Surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un, yang kedua mengetahui makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar, dan yang terakhir yaitu memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'un. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, siapkan buku tulisnya ya, karena kita akan belajar menulis. Siapkan alat tulis semuanya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama menulis Quran Surat Al-Ma'un. Kenapa Bapak bikin seperti ini? Karena biar memudahkan kalian bersama-sama untuk menulis Quran Surat Al-Ma'un. Jadi di sini ada sebuah penggalan kata dari Quran Surat Al-Ma'un. Di sini ada kata aro'aita, alladzi yukadzibu biddin, wazalika alladzi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Lalu bagaimana tugasnya? Kalian salin kotak seperti ini, tuliskan di dalam buku tulis ya. Di atasnya aro'aita, atau kalian bikin satu kotak yang kosongnya aja seperti ini. Lalu di bawahnya tuliskan aro'aita. Di sini tuliskan seperti atas ini, alladzi. Lalu di sini yang kosong tuliskan seperti di sini yukadzibu. Lalu di sini tuliskan biddin.
Lalu di sini juga sama seperti yang tadi ya. Gampang kan? Gampang. Nah, sekarang kalian coba menulis di dalam buku tulis ya. Bikin satu kotak aja yang kosongnya aja. Kalian lihat di video ini, di pause dulu, Ar-Ra'aita tulis dalam kotak terus sampai ini. Terus selanjutnya, kalau kalian tadi sudah selesai, setelah sudah selesai menulis Quran surat Al-Ma'un ini, yang penggalan-penggalan ini, nah kalian menyalin semua surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7 ya. Jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama menulis penggalan-penggalan ini, ya, bikin kotak seperti ini. Terus yang kedua, kalau yang kotak tadi sudah selesai, kalian tulis surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 di dalam buku tulis. Lalu kalau ada yang nanya, Pak, nanti ngumpulinnya kapan? Nggak usah dikumpulin. Nanti kalau sekolah sudah bisa bertatap muka, Bapak akan periksa satu persatu buku tulis kalian yang khusus pendidikan agama Islam. Ya. Jadi kalian tulis ke surat Al-Ma'un ini 1 ayat sampai ayat 7 dengan format seperti ini ya. Jadi nulisnya di sini aja nih yang kosongnya saja. Bikin formatnya kotak seperti ini. Ya, ayat pertama, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 4, fawailul lil musallin. Ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat 6, alladzina hum yura'un. Ayat 7, wa yamna'unal ma'un. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui makna kandungan Quran surat Al-Ma'un. Apa sih Pak makna kandungannya? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membetak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim," dengan kata-kata kasar ya. Jadi orang yang mendustakan agama yaitu yang pertama orang-orang yang menghardik anak yatim, yang selalu memarahi anak yatim, baik itu menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya. Makanya anak-anak yang Bapak banggakan ketika bertemu dengan anak yatim jangan sampai menyakiti hati atau fisiknya. Karena itu adalah bagian dari orang-orang yang mendustakan agama. Jadi harus kita saling jaga anak yatim. Terus yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya apa? Ketika tetangga kita lagi kesusahan, ketika teman kita lagi kesusahan, kelaparan, kita terlalu pelit kepada tetangga kita terlalu pelit kepada teman-teman kita. Itu adalah orang yang mendustakan agama. Ya, kita sesama muslim harus saling berbagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ini kalian semua kelas 5, Bapak pengen dari mulai sekarang kalian sudah belajar membiasakan sholat 5 waktu. Ya, karena apa? Karena orang yang benar-benar celaka di dunia ini adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, paham ya? Jadi mulai sekarang kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, maka kalian semuanya harus bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ya. Bapak pesan itu hanya selalu menjaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya kalian harus laksanakan karena itu adalah kewajiban bagi kita orang Islam. Terus orang yang celaka yang kedua itu yang berbuat riya atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya. Ini bagian B-nya itu berbuat. Jadi ketika kalian mempunyai sesuatu, kalian beribadah sesuatu, jangan riya. Jangan pamer. Biarkan Allah yang tahu perbuatan baik kita. Ya. Terus yang ketiga yang C, orang yang lalai itu orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, barang lebihan, barang bau itu jangan.
Jadi yang kita sedekahkan kepada orang lain, yang kita sedekahkan sesuatu apapun itu barang yang istimewa, yang masih baik, yang masih bagus, boleh kita sedekahkan ke orang lain. Terus lalu apa sih sikap terpuji dari Quran surat Al-Maun? Sikap terpuji dari Quran surat Al-Maun yaitu yang pertama mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim, ya. Jadi sikap terpuji yang pertama yaitu harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin, ya. Ketika tetangga kita lagi susah, ketika tetangga kita lagi kelaparan, kita sebagai muslim yang baik harus memberikan makanan kepada tetangga kita yang sedang kesusahan. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang kaya membantu orang yang tak berpunya. Terus yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikan, pasti beruntung. Ya. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk, perbuatan keji. Ya. Jadi kalau kalian pengen selamat, kalau kalian pengen beruntung, jaga sholat 5 waktu kalian. 4. Hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Ya. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, karena semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti akan bisa diambil lagi. Ya. Terus yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Ya. Mungkin hari ini kita berlebih, mungkin hari ini kita mempunyai sesuatu, ya bisa saja besok kita tidak punya apa-apa. Kalau hari ini kita sedang mempunyai lebih, kita bagi sesama saudara, bagi sesama tetangga, bagi sesama teman, ya. Karena kita tidak tahu nanti ke depan saya juga akan membutuhkan itu. Ya. Karena apa? Kata orang Jawa mah apa nandure, nandur baik jadi baik, ya. Makanya karena kita ini manusia itu adalah makhluk sosial, akan saling membutuhkan. Ya. Itulah kesimpulannya. Yang pertama, kalian ditulis di buku tulis. Yang pertama yaitu menulis penggalan-penggalan surat Al-Maun seperti ini. Terus yang kedua, tulis juga di buku tulis, menulis ke surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Dan yaitu tadi makna yang terpuji ini nggak usah ditulis, tapi kalian harus kerjakan di setiap kehidupan kalian. Mencintai anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, menegakkan sholat ini pasti harus. Terus hindari perbuatan riya dan hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, mungkin itu cukup dari Bapak. Harapan Bapak kalian semua terapkan apa yang makna terkandung yang dalam Quran surat Quran surat Al-Maun tadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, semoga ketika kalian sudah menerapkan makna kandungan Quran surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari kalian, insya Allah kalian hidup akan beruntung, hidup akan terjauh dari bahaya. Ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Bapak harap kalian semuanya bisa melaksanakan tugas-tugas yang Bapak berikan dalam video ini. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, dan selalu patuh kepada orang tua. Ya. Untuk absen kehadiran silakan ketik di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama siswa hadir. Contoh seperti ini. Jika nama siswanya Hawa hadir, maka tulis di kolom komentar Hawa hadir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.